Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jumhur ulama berkata bahwasanya tafakkur terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, at-tafakkuru fi ayatillah, tafakkur tentang ayat-ayat Allah. Yang kedua, at-tafakkur fi alaillah, yaitu tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah. Dan yang ketiga, at-tafakkuru fi wa'dillah, yaitu tafakkur tentang janji-janji Allah. Yang keempat, at-tafakkuru fi wa'idillah, tafakkur tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, tafakkur tentang kualitas ibadah kita masih kurang bagus. Terdapat keterangan bahwasanya tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sanah, bahwa tafakkur 1 jam atau tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Yang dimaksud ibadah yang bukan wajib. Namun tafakkur seperti apa yang kualitasnya bisa membandingi ibadah 60 tahun tersebut? Maka di sini jumhur ulama mengatakan tentu yang pertama adalah tafakkur tentang ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah. Di dalam ayat kauniyah kita tahu yang menciptakan alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla, yang menanam padi di sawah adalah petani, tapi yang menumbuhkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah ini, maka seharusnya menjadi wasilah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari tafakkur yang pertama tentang kekuasaan Allah, tafakkur tentang ayat-ayat Allah yang kauniyah, seharusnya menumbuhkan rasa keyakinan kemahaesaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah. Kita diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan mata dengan melihatnya, telinga dengan mendengarnya, mulut dengan mengucapnya, kaki dengan melangkahnya, tangan dengan merabanya. Dari tafakkur tentang nikmat Allah ini seharusnya melahirkan rasa syukur di dalam qalbu kita. Maka tafakkur yang seperti ini yang akan membandingi kualitas ibadah 60 tahun tersebut. Yang selanjutnya, tafakkur tentang janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka orang tersebut akan melihat balasannya kelak di akhirat. Atau sebaliknya, orang yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan balasan juga kelak di akhirat. Ketika kita tafakkur tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memunculkan motivasi kita untuk meningkatkan amal soleh. Dan yang keempat, tafakkur tentang ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami dan mengetahui bahwasanya setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan jelek pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tafakkur yang seperti ini akan melahirkan motivasi takut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tafakkur tentang kualitas ibadah kita. Ketika kita memikirkan ternyata kita masih kurang baik, kita kurang benar di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, ataupun masih belum sungguh-sungguh dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah senantiasa memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, senantiasa kualitas ibadah kita masih kurang bagus. Maka kelima jenis tafakkur ini insya Allah akan membandingi ibadah 60 tahun. Tentu ibadah yang dimaksud bukan ibadah yang wajib. Demikian 5 macam tafakkur yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.